selamat pagi Bapak, Ibu, saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan harian HKBP Jambi. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan, atas berkat, anugerah dan penyertaan-Mu. Engkau masih berikan kepada kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu sebelum kami memulai aktivitas kami pada satu hari ini. Tuhan, berkati kami, dan Engkaulah yang tetap menyertai kami dalam melakukan segala aktivitas kami, agar semuanya berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan harian untuk kita pada pagi hari ini tertulis dalam Efesus pasal 2 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Sekali lagi saya bacakan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Demikian firman Tuhan. Jadikan dirimu tempat kediaman Allah. Saudara yang kasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam pemikiran orang Yahudi, mereka menganggap bahwa mereka adalah bangsa yang kudus, bangsa pilihan Allah, berbeda dengan bangsa lain. Sehingga mereka sulit untuk bergaul dengan bangsa lain. Bahkan mereka menganggap bahwa bangsa lain, yaitu bangsa non-Yahudi, adalah bangsa yang najis. Inilah yang terjadi, yang menjadi masalah di tengah-tengah jemaat Efesus pada waktu itu. Sehingga Rasul Paulus terdorong untuk mengirimkan suratnya ini, untuk memperbaiki permasalahan itu, dan untuk memperbaiki hubungan jemaat di Efesus pada waktu itu. Paulus mengatakan bahwa mereka telah dipersatukan dan dibangun dalam satu dasar yang sama, yaitu Kristus Yesus. Itu artinya betapa penting kesatuan dan persatuan di tengah-tengah persekutuan jemaat. Walaupun mereka memiliki latar belakang yang berbeda-beda, tetapi mereka sudah dipersatukan. Kematian Kristus di kayu salib adalah untuk memperdamaikan Allah dengan manusia dan mempersatukan jemaatnya, mempersatukan orang-orang yang percaya menjadi satu tubuh di dalam Kristus. Sehingga orang percaya dibangun menjadi bait Allah yang hidup dan menjadi tempat kediaman Allah. Kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh bagaimana supaya hidup kita, supaya hati kita menjadi tempat kediaman Allah, bukan menjadi tempat kediaman iblis atau roh-roh jahat. Saudaraku, ketika hidup kita menjadi tempat kediaman Allah, tentu nyatalah dari perilaku kita seturut dengan firman Tuhan, seturut dengan karakter Kristus yang saling menghormati, saling menghargai, dan saling menolong. Karena kita sudah dibangun menjadi tempat kediaman Allah.
Bagaimana supaya kita hidup menjadi tempat kediaman Allah? Bagaimana hidup kita? Bagaimana hati kita menjadi tempat kediaman Allah? Kita harus berakar. Kita harus bertumbuh dan berbuah di dalam Yesus Kristus. Karena di luar Kristus kita tidak dapat menjadikan hidup kita menjadi tempat kediaman Allah. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadikan dirimu menjadi tempat kediaman Allah. Jadikan dirimu berperilaku sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena kita adalah bait Allah yang kudus. Dan kita adalah satu dan sangat berharga di hadapan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita dalam melakukan segala aktivitas kita pada satu hari ini. Salam, kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan, atas berkat, anugerah, dan penyertaan-Mu. Engkau mengingatkan kami di pagi hari ini bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang sangat berharga di hadapan-Mu. Engkau telah menebus kami melalui kematian-Mu di kayu salib. Tuhan, jadikan hidup kami, diri kami, menjadi tempat kediaman-Mu. Supaya perilaku kami Tuhan sesuai dengan karakter Kristus, seturut dengan kehendak. Tolong kami Bapa, kuatkan kami, agar hidup kami menjadi kemuliaan bagi-Mu. Bahwa kami adalah satu di dalam Kristus. Tidak ada perbedaan di hadapan-Mu. Sehingga kami harus saling tolong-menolong, saling membantu sesuai dengan kehendak. Berkati Tuhan jemaat-Mu ketika mereka mau berangkat, beraktivitas, melakukan segala pekerjaannya. Tambah-tambahkan berkat-Mu Tuhan, berkat kesehatan, berkat sukacita. Lindungi kami Tuhan dan seluruh jemaat-Mu dari mara bahaya virus COVID-19 ini. Kau jaga kami Tuhan, tangan-Mu yang penuh kasih merangkul kami dan memegang tangan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur.